Halo guys, welcome to Gulita Bilu. Jadi ingat nggak kalian ketika waktu itu gua upgrade PC ya teman-teman? Upgrade ya, bukan rakit baru. Gua cuma beli RAM itu satu keping. Dan gua belinya 16 giga. Mungkin banyak dari kalian yang berpikir, kenapa saya nggak 16 giganya itu 2 kali 8? Karena rencananya seperti yang gue bilang, gua pengen nambahin jadi 32. Karena gua ngerasa kalau 16 giga aja itu untuk misalnya kalau gua pakai untuk rekam, terus main game atau record atau rendering itu nggak cukup guys untuk resource-nya ya. Dan ini adalah salah satu, ini satu kepingnya lagi ya teman. Jadi gue udah berniat untuk nambah dan gue beli satu keping lagi biar dia jadi dual channel. Alhamdulillah ya, kita bisa nambah sedikit demi sedikit. Seperti yang gue bilang, upgrade PC itu sesuai dengan budget kalian aja ya guys, nggak usah dipaksain. Dan di sini gue, kalau kalian masih ingat, gue pernah bilang, gue pernah ngeliat di YouTube review entah Tech Linus atau si Ancient Gameplay atau siapalah, gue lupa ya guys ya. Kalau di testing mereka itu sebenarnya mereka nunjukin bahwa antara RAM yang dipakai 4 keping, kalau mereka punya 4 slot dengan yang 2 keping atau yang 2 slot doang, itu sebenarnya lebih cepat yang 2 slot menurut mereka. Menurut mereka ya. Dan bahkan yang satu slot aja yang kayak gue pakai sekarang itu jauh lebih efektif dibandingkan mereka pakai yang 3 atau 4 slot yang dipakai sekaligus. Makanya gue pilih waktu itu satu keping aja cukup yang 16 giga. Sehingga gue bisa nambah satu slot lagi nanti untuk 16 giga jadi 32. Bagi gue mungkin itu udah cukup ya. Karena kan gue main game juga bukan game yang berat-berat banget. Ya berat sih guys. Tapi sebenarnya kalau untuk game, gue bilang kalau untuk game sendiri jumlah atau besarnya lebar memori kalian atau RAM kalian itu sebenarnya nggak berpengaruh ke FPS. Bukan nggak berpengaruh guys, bukan nggak berpengaruh. Kayak pengaruhnya itu nggak sebanyak ketika kalian pakai GPU atau VGA yang memang VRAM-nya gede atau ya memang dia chipsetnya yang terbaru. Udah jelas itu akan lebih berpengaruh daripada cuma sekedar kalian pakai nambahin RAM. Tapi kalau menurut gua, apakah ada penambahannya? Mungkin nanti kita tes. Pertama gua akan kasih lihat dulu game. Tentu aja kita akan main Infinity Nikki. Game yang pakai FPS-nya satu keping RAM dengan yang 2 nanti ya. Dan gua bilang kayak gimana ya? Mungkin penambahan FPS-nya itu nggak akan signifikan. Dan seperti yang gue bilang, gunanya gue nambah RAM ini adalah untuk multitasking. Jadi untuk multitasking ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya gue mengerjakan membuka beberapa aplikasi sekaligus, PC gue menjadi lebih efektif dan lebih ringan kerjanya. Itu menurut gue ya. Seperti yang gue bilang sekali lagi, gue bukan expert. Kalau kalian mau tanya yang expert, kalian harus pergi ke Bang Alfa Jonathan. Itu expert ya guys. Karena bagi gue kayak gitu. Menurut gue, RAM ini sama seperti kayak kita punya 2 tangan dibandingkan 1 tangan. Jadi bisa mengerjakan beberapa hal sekaligus dengan lebih efektif dan mungkin ya ringan dibandingkan hanya memakai 1 keping. Nah pertanyaannya kalau gitu 4 slot berarti kayak punya 4 tangan loh. Iya, mungkin guys. Tapi kalau kita punya 4 tangan, itu kelihatannya ribet ya, teman-teman. Jadi, tangannya itu bakal ribet sendiri. Itulah kenapa kita diciptakan dengan 2 tangan. Analogi gue kayak gitu, guys. Tapi, seperti yang gue bilang, itu analogi Annabelle. Analisa Gembel, ya. Jadi, kita akan tes pertama game yang memakai 1 keping RAM, seperti yang gue liatin kemarin itu. Infinity Nick. Oke, game sejuta umat. Oke. Oke guys ya, jadi ini adalah Infinity Nikki. Seperti yang kalian lihat, ini presetnya nggak gua rubah-rubah. Dari awal memang kayak gitu aja. Karena gua nggak tertarik untuk ngerubahnya karena jarang main juga. Pakai pakai yang itu ya guys ya. 2560 kali 1440. 2K lah. Kalau lebih dari ini nggak bisa teman-teman ya. Dan ini presetnya itu kualitas tinggi. Tinggi, ini custom sebenarnya teman-teman ya. Tinggi, rendah, ultra, tinggi, motion blur mati, efeknya aktif. Udah itu, sebenarnya itu udah cukup untuk ngeliatin ya teman-teman ya. Di gua
Ini sekitar 3840-an. こんなのそよ風だからへっちゃらだよ。 Nah, kayak gitu ya guys. Jadi dia bakal ngeloading dulu coy. Jadi di sini kalian lihat itu sekitar 40-an dan ini rame ya asetnya gitu. Bajunya aja belum ganti teman-teman ya. Nah, dia perlu waktu guys. Jadi sebenarnya kalau kalian mau main dengan nyaman ya kalian turunin. Tapi kita mau nyoba di sini bagaimana kalau seandainya kita pakai 1 keping RAM dengan 2 keping RAM. Bagi gua secara pribadi itu nggak akan ada banyak pengaruhnya untuk FPS ya guys. Itu kalau menurut gua pribadi. Jadi kalau untuk kerjaan ya mungkin untuk multitasking lah kalau gua bilang. Untuk membuka beberapa aplikasi sekaligus dia sanggup, dia akan jauh lebih besar gitu. Jadi akan lebih cepat, lebih besar. Jadi ini ya teman-teman ya. Kita udah lihat sebegitunya. Nah, di sana jadi ini adalah Infinity Nikki ya guys ya. Gamenya para pria sejati. Ini game idola guys. Yeah. Kalian pernah naik ginian nggak guys? Kalian pernah nggak naik beginian? Ya, itu pingnya guys, itu pingnya. Biasalah. Ya. Ya. Nah. Jadi sebenarnya waktu gua main game ini beberapa aplikasi gue buka ya. Cuma aplikasinya itu kayak aplikasi buat ngetik ya teman-teman ya, kayak Word dan yang lainnya itu kebuka. Ya gitu guys, FPS-nya itu cuma 3940, 3940. Dengan beberapa aplikasi yang gue buka, itu termasuk OBS ya guys ya. Nice. Sekarang kita akan coba game lain. Karena terus terang kalian bakal pusing kalau ngeliat gue main game ini guys. Game ini begitu spektakulernya gitu. Oke guys, jadi ini adalah World War Z. Aduh, tadi udah gua ituin teman-teman ya. Ternyata dia nggak kerekam. Tapi di sini kalian bisa lihat dengan banyaknya orang-orang ini, itu gua dapatnya sekitar 60 sampai 70-an FPS ya. Cuma ya itu awas woi. Kok kalian disembuhin mulu guys? Jadi ini sekitar 75 40. Siapa lagi nih yang perlu nih? Siapa lagi nih yang perlu nih? Peluru tinggal dikit, peluru nggak dapet teman-teman ya. Eyes peeled. There's a hider. There's a hider. Katanya ada yang sembunyi. Udah lah, ya. Jadi kalian lihat itu sekitar 60-an, 70-an. Di area yang cukup banyak asetnya. Nah, di sini ini pakai 1 keping RAM. Oke, habis peluru saya. One of the enemy is hiding. Hiding. Kalian cari guys, kalian cari. Nah, ini dia nih. Open crate. Kok medkit coy? Peluru gimana bang? Inilah.
Here we comes. Here we comes. Peluru apaan tuh, coy? Let's go. That bus is our way out. Cover me, I'm reloading. Senjata gua ngawur, jir. Nah ini ya guys, malah kasihkan main teman-teman ya. Mau gimana lagi? Nge-review sambil main game beginian itu nggak masuk akal sebenarnya. Get up. Let's go. Dan seperti yang gue bilang tadi, ini sebenarnya kan tujuannya sebenarnya bukan untuk mendapatkan FPS di game ya teman-teman. Karena memang kalau menurut gua ya, ini menurut gua sih ya, tujuannya itu adalah untuk multitasking. Loh sampai lupa guys. Oke guys, jadi ini udah dipasang ya teman-teman. Sekarang kalian bisa lihat di sini ada 32 GB, jadi 25 GB yang available, 6 GB yang kepake. Banyak juga ya guys. Jadi kalau misalnya gue cuma punya 16, tadi itu kan 10 yang available guys. Dan ini bukanya baru OBS doang ini kan ya. Belum lain-lainnya, gamenya gitu. Jadi inilah dia. Lalu kita bisa lihat di CPU Z-nya juga kalau kalian masih pengen tahu atau penasaran. Nah, di CPU Z-nya sendiri, seperti yang kalian lihat, itu DDR4, channel 2 kali 64 bit ya, 32 GB. Nah, sekarang kita akan tes di games-nya ya teman-teman ya. Apakah ada penambahan FPS seperti mungkin beberapa orang mengira seperti itu. Mungkin ada, mungkin enggak guys ya. Kalau menurut gue sih nggak terlalu. Kalaupun ada nggak terlalu signifikan gitu. Nah ini ya teman-teman ya. Seperti yang kalian lihat ya, gue udah bilang kan dia tuh nggak akan nambah FPS. Paling 1-2 guys. Tadi kan sekitar 40-an. Dan dia nggak akan nambah begitu banyak ya. Karena memang bukan itu tujuannya teman-teman ya. Tapi gue nggak tahu kalau kalian pakai RAM yang sifatnya gaming-gamingan ya. Tapi kalau yang ini kan standar RAM ya. Standar RAM itu ya biasa aja. Bahkan SMP-nya nggak bisa hidup guys. Nah di sini kalian lihat dia didapat di 45. Kalau dibandingkan dengan tadi ya ada kenaikan sekitar mungkin ya 3 atau 4 FPS guys. Tapi terus terang bagi gue itu nggak terlalu berarti banyak dah. Untuk di game Nikki ya, bagaimanapun gue nggak akan jadikan Nikki ini sebagai patokan. Kenapa? Karena kadang-kadang game ini bergantung sama pingnya yang merah kuning, yang jarang sekali hijau. Tapi ini juga bergantung sama VGA gue yang memang udah uzur ya. Tapi masih menyenangkan untuk dipakai. Kenapa? Karena nambahnya itu banyak guys. Sekarang itu kalau beli VGA itu ya minimal yang 12 GB ya, jangan 8. Minimal itu ya teman-teman ya, 12 GB, jangan 8. Kalau bisa dapat sih 16 GB. Mau gimana lagi guys? Tuntutan karirnya saat ini seperti itu ya. Untuk game-game yang seperti yang udah berat banget guys, game-game itu. Contohnya kalau kalian main The Last of Us, Red Dead Redemption, itu membutuhkan VRAM yang cukup luas gitu. Sedangkan kalau untuk MHW nggak usah dipikirin ya guys ya. Itu agak berbeda kasus gitu teman-teman ya. Kalau menurut gua sih, itu menurut gua MHW itu agak berbeda kasus. Makanya dia nggak dijadiin benchmark untuk nge-benchmark VGA itu. Kalau menurut gua ya, secara pribadi. Ini menurut gua ya guys ya. Nah di sini kalian lihat ya, gua ngerasa hampir sama aja dari yang gue mainin atau enggak gitu. Mungkin beda-beda sedikit gitu ya. Tapi secara umum tidak memberikan dampak yang signifikan untuk FPS di game. Tapi gue senang ngelihatnya.
Mungkin agak sedikit lebih lancar ya. Tapi nggak sepengaruh itu. Memang kalau pengaruh besarnya ya tetap guys di GPU kalian atau di VGA. Nah tadi game yang satu lagi adalah World War Z ya, yang dimana gue sampai lupa nge-review karena gamesnya begitu intens. Sedangkan untuk game Nikki ini, hehehehehe, gamenya cukup santai. Gue nggak lupa tuh review. 風が吹いてきた。モモ、飛ばされないようにね。こんなのそよ風だからへっちゃらだよ。Oke, kita akan ganti game ya guys ya. Ke War susah guys. Nah, ini World War Z, WWZ dah gitu aja deh. Jadi kita akan pilih preset, presetnya sama, gua nggak rubah-rubah ya, harus seperti itu ya. Jadi supaya kita tahu perbedaannya. Nah, di sini tadi kan gue milih settingnya presetnya ini ya. Vulkan, Windows, terus yang di sini high, THA, ultra, high. Kayak gitu ya teman-teman ya. Gimana keluarnya? Mana pencetannya? Tadi kan kalau nggak salah di awal-awal itu dia dapat 60 sampai 70. Ketika rame dia turun sampai 60 ke 59 ya guys. Jadi kalian perhatiin. Gue rasa bedanya cuma 1 atau 2 FPS atau bahkan nggak ada perubahan sama sekali teman-teman. Jadi ini kalau bagi kalian yang ngerasa kalau lebih baik kita nambah RAM dulu, siapa tahu FPS-nya nambah. Kalau menurut gue enggak ya. Kalau memang mau ganti VGA mah ganti aja kalau ada budgetnya guys. Dan gue selalu bilang jangan beli VGA yang seri lama. Bagaimanapun juga, misalnya kayak gue nih kan. Kalau gue kan udah keburu punya duluan. Sementara kalau untuk kalian, misalnya kalian budgetin khusus untuk ngerakit PC, gue saranin yang seri yang lumayan baru lah. Nah, tadi kan ya hampir sama kan guys? Nggak jauh beda emang. Kita akan langsung ke tempat ramai ya. Go get to the bus. To the bus, to the bus. We've done what we can here, Shaw. Evacuation's over. I hear nothing. Ya, 79, 80. Ada yang lari, ada yang lari. Let's go, my man. Kok nggak bisa naik? Kok nggak bisa? Gue diem-diem gini boleh nggak? Biar teman gue aja yang nembak. Oh kita harus pelan-pelan guys. Kita nggak boleh ngeluarin suara gitu. Jadi kita harus pakai yang kedapnya. Nah, kalau kalian lihat kan itu sekitar kaget saya. Dan lagi-lagi oke, senjata ketiga belum ada. Heavy chainsaw. Nah ini guys, kita harus pelan-pelan nih. Mantap kan gue ya? Mantap kan ya? Kita jangan sampai menarik perhatian ya teman-teman ya. Lanjut deh.
Nah, kalau kalian lihat tuh 75 FPS, 76. Ya, nambahnya paling sekitar berapa gitu, guys. Found a heavy Eh. weapon. Oh, nggak apa-apa dah. Ini apa nih? Double barrel shotgun. No, 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 no. Ini maaf ya guys, kalau gua lebih banyak main daripada nge-review karena ini menegangkan teman-teman ya. Kok capek gua? I got it. Oke, I got it. Let's go, my man. That doesn't sound right. Look, Chad, a car ran the barrier. It's lowering slowly, but it's working. The sound is going to bring them in! They're defensive. Use whatever you can find. Gak bagus ini guys senjatanya. Coy. Reloading. Gua kelindas coy. Protect the bus. Gimana ceritanya tuh? Rontok dah, rontok. Bom gua gimana ya cara ngeluarinnya ya teman-teman ya? Gua belum tahu tuh cara ngeluarin bom tuh. Cuy. Ngapain dia ya? Kayak orang jambore, coy. Botak. All that practice paid off. Kaget gua. Move, move, move. Move. By the numbers, we should all be there. Evacuation is already off. I hope we get the Kamchatka before they do. Yes. Found a defense kit. Rika's gone! Reloading. Let's go guys. Gua malah main. Ini sorry ya ini ya guys ya. Ini ngeri nih. Ngeri, 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 ngeri. Wah, gua dihajar cuy. Get inside the bus! Loading fresh ammo. Let's go! Jadi gitu ya guys ya. Penambahnya nggak banyak kalau menurut gua sih. I'm good. Di sini tuh kan turun 67, 70 begitu dia rame ya hampir sama aja. Ya nambah mungkin sekitar 2 sampai 4 FPS, paling tinggi 5. Nggak bakal sampai 10 guys ya. Kalau kalian pengen tahu. Jadi sampai di sini dulu. Jadi gitu aja, kalau kalian berniat upgrade atau nambah RAM ya silahkan, karena memang tugasnya itu untuk multitasking gitu. Jadi ketika kalian buka satu aplikasi seperti game ini, terus buka satu aplikasi lain lagi seperti
OBS ataupun yang lain, ya dia masih punya resource untuk melakukan pekerjaannya. Kalau itu menurut anggapan gue ya. Jadi bye-bye, see you next video. Gue lanjut nih guys.